Namanya Prabowo karena sering dituduh sebagai kriminal, dia tentu saja ingin mengubah sejarah. Nah, cuman yang saya harap ya dan yang mungkin ya atau mungkin begini lebih tepatnya, ada kemungkinan sejarah kita akan ditulis mau dengan perspektif Islam atau dengan perspektif apa? Sendiri-sendiri. Ya, oh ini harusnya Pak Tobing ikut ya. Aduh, Pak Tobing kita doakan terus Pak Tobing supaya cepat sembuh ya. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari perspektif sejarah, saudara ya. Dan ini sangat bahaya sekali ketika banyak orang meremehkan perspektif sejarah ini. Oke, kita langsung aja to the point ya. Eh, Pemerintah akan mengubah sejarah Indonesia. Tentu saja pepatah berkata bahwa pemenang akan menuliskan sejarah. Tapi kali ini namanya Prabowo karena sering dituduh sebagai kriminal, dia tentu saja ingin mengubah sejarah. Nah, cuman yang saya harap ya dan yang mungkin ya atau mungkin begini lebih tepatnya, ada kemungkinan sejarah kita akan ditulis mau dengan perspektif Islam atau dengan perspektif apa? Oke, kita kasih salam dulu. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa, shalom semua yang ada di Israel, yang ada di Asia, di Afrika, di Amerika, di Australia, dimanapun Anda berada. Saya Nabi 26 dan rombongan Nabi 26 ya akan membahas hari ini tentang perspektif sejarah dan bagaimana sejarah akan ditulis ya. Apakah sejarah itu akan ditulis dalam perspektif Islam atau sejarah dalam perspektif komunis atau sejarah dalam perspektifnya Fadlizon atau sejarah di dalam perspektif Indonesia yang sudah bubar ya. Mungkin kita nggak pakai lama ya, saya sambil setir mobil ini bentar ya, saya matikan dulu. Oke, bentar ya. Nah, saya sambil balik ke mobil ya. Di mobil saya sambil manasin mobil dulu. Soalnya, oh mau kunci ini. Tolong kunci ini bro, aku tambah-beresin. Oke nih, Pak Teddy udah siap belum Pak Teddy nih? Sama Pak Andi nih. Ya, kita akan bicara tentang perspektif sejarah dan bagaimana perspektif sejarah ini akan ditulis kembali dan akan ditulis dengan seperti apa dan maunya bagaimana ya. Dan karena saya kira ini memang menjadi salah satu dari upaya ya dari Prabowo untuk memberikan citra baik bagi pemerintahnya ya, sehingga sejarah ini penting ya saudara ya, sejarah ini penting, perspektif sejarah ini sangat penting, bagaimana kita semua ya bisa memahami sebentar ya, kondisi yang terjadi pada hari ini dengan perspektif sejarah ya. Sebentar ya. Eh, oke, nah ya, tempat ini ya. Kita bisa memahami perspektif hari ini itu ya karena perspektif sejarah, saudara ya. Kita memahami apa yang terjadi dalam sekitar kita ya karena perspektif sejarah. Ya, dan kalau kita tidak punya perspektif sejarah, maka kita semua akan memberikan mempunyai eh, eh, perspektif yang berbeda-beda. Lalu tadi konflik paradigma. Setelah konflik paradigma, maka kita akan menciptakan terminologi kita sendiri-sendiri.
Ya, oh, ini harusnya Pak Tobing ikut ya. Aduh, Pak Tobing, kita doakan terus Pak Tobing supaya cepat sembuh ya. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari perspektif sejarah, saudara ya. Dan ini sangat bahaya sekali ketika banyak orang meremehkan perspektif sejarah ini. Ya, banyak orang. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, ya, ditulis dua kali ya. Ada kelompok para rabai, ada kelompok para imam yang menulis sejarah orang Yahudi. Itu sejarah yang di dalam satu Samuel, dua Samuel, satu Raja-Raja, dua Raja-Raja. Dan ada yang menulis satu Tawarik, dua Tawarik, ya, sebagai apa namanya perspektif yang berbeda. Ya, kalau Anda melihat kita kan ada perspektif itu. Karena yang menulis dari kelompok yang berbeda. Mengapa? Oh, itu bukan bukan dengan tanpa maksud, saudara ya. Kalau Anda ikutin kelas HBC kita, kelas Hagios Bible College dan kelas kita, oh itu ada perspektif power and the politics in the making of the Bible. Ya, wah Pak liberal, iya memang saudara, memang kenyataannya seperti itu. Al-Quran pun ditulis dalam sebuah perspektif sejarah. Apalagi hadis. Siapa yang lagi ngaceng, dia tulis itu sejarahnya, dia tulis tuh. Berkatanya Muhammad. Bayangin ya, Muhammad hidup 20 tahun menjadi nabi, tapi hadisnya ada 6.000 sekian ya, 6.600 ya. Hadisnya berapa? Berapa? Bukan. Hadisnya berapa? Banyak banget, 600.000. Hadisnya ada 600.000, 600.000 hadis. Berarti setiap 20 menit keluarin hadis satu. Kemarin sudah dihitung ya. Setiap 20 menit keluar hadis satu, saudara si Muhammad. Berarti setiap 20 menit hidupnya Muhammad itu orang nulis hadis satu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu bukti ketololan. Ya, itu tolol sekali. Udah kelihatan tolol kalau Anda masih percaya Al-Quran, mah tolol. Ya, tapi itulah perspektif sejarah. Anda mau terima nggak terima, itulah perspektif sejarah. Ya kan? Hadis-hadis itu adalah sebuah perspektif sejarah. Ya, menarik ya kalau Anda belajar di Hagios Bible College. Kita belajar sejarah, belajar segala macam itu ya. Belajar perspektif, belajar ya teologi yang aneh-aneh ya. Nah, ikutilah kelas evangelis, Hagios Apologetik ya, dan ikutilah Hagios Bible College ya. Nah, nanti kelas evangelis minggu depan sejarah gereja. Nah, saya biasanya memberikan perspektif. Nah, minggu depan ya, sama seperti Soeharto menghilangkan semua bukti-bukti super semar, ya kan? Kan bisa saja, semua boleh-boleh saja, saudara ya, dihilangkan. Ternyata dia sudah berkuasa kok. Kalau ditanya mana perintah asli Soeharto ya untuk mengambil alih kekuasaan, nggak ada, saudara. Memang itu sebuah kudeta pada kenyataannya kan, kudeta tak berdarah, tapi didahului dengan berdarah-darah. Tapi kan bilangnya kudeta tak berdarah, walaupun didahului dengan berdarah-darah, itu ngeri sekali. Nah, sama sekali ini ya, ketika Prabowo kemudian mengambil alih negara Indonesia, ya apakah yang terjadi ketika sejarah ini akan diambil? Tapi memang hari ini kalau Anda tanya sama anak-anak Anda yang di Indonesia, mereka semua bingung loh secara PKI, ya, mereka bingung. Ya kalau sejarah, sekarang Anda lihat ya, di seluruh Indonesia sudah mulai banyak TikToker, apologet, semua sudah mulai memahami bahwa ternyata Belanda tidak menjajah Indonesia. Kalau Anda tanya kapan Belanda menjajah Indonesia, bingung. Diurut-urut-urut, kalau Anda ngikutin semua dengan fakta yang sama, data yang sama, Anda akan bingung kapan Belanda menjajah Indonesia. Ya. Bingung, saudara. Ya kan? Dan sekarang ini sudah berbak ya. Yang pertama kali mengungkapkan hal ini kan channel kita dulu ya. 3 tahun yang lalu kita teriak-teriak kan. Nah, sekarang bingung sekarang. Apakah benar Belanda menjajah Indonesia? Mampus lah. Ya kan? Nah, pertanyaannya. Ya, Pertini ini ya, sekarang. Ya kan? Mau dirubah seperti apa? Dengan sejarah yang sekarang ada saja, orang lagi bingung dan orang sedang konflik paradigma, apalagi namanya selain konflik paradigma, residu kebangsaan. Wah, residu masa lalu. Wah, residu masa lalu. Ya kan?
konflik paradigma, residu masa lalu, terminologi, konflik terminologi. Ini harusnya nih Pak Toping yang ngomong ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita mau dengarkan rombongan Nabi 26 ya, Profesor Doktor Kompresor Bocor, semua ya yang ada di sini semuanya. Silakan boleh beropini, boleh berbicara bebas, tapi fokus, jangan lari kemana-mana. MUI lagi, bosan ya. Tapi kita selalu kasih Pak Teddy untuk bicara dulu kalau sudah hadir. Pak Teddy sudah masuk belum Pak Teddy? Pak Teddy, ini di Golden House kayaknya ya, dari restorannya ya. Memilih restoran. Pak Teddy, Pak Teddy mana Pak Teddy nih? Waduh, gawat ini. Lagi batuk terus lagi. Nih, siapa mau bicara dulu? Nih, Pandi mau bicara boleh, Pandi. Atau yang lain. Ya, saya sih sejarah nggak ngerti.